Yang saya hormati narasumber webinar, yaitu Pak Edward Otto Kanter, Direktur TMMIN, Bapak-Bapak Ibu sekalian peserta webinar, serta para panelis. Di sini ada Pak Amin Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih pada Pak Edward Otto Kanter atas kesediaannya menjadi pembicara webinar hari ini. Kita ketahui bersama bahwa dalam mencapai net zero emission tahun 2060 yang merupakan komitmen dari banyak negara termasuk Indonesia, maka salah satu faktor terpenting dalam mengurangi emisi yang ditimbulkan adalah dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dalam mencapai hal tersebut perlu ditingkatkan penggunaan kendaraan rendah emisi, dan diantaranya adalah kendaraan hybrid, kendaraan electric vehicle maupun kendaraan berbahan bakar hidrogen. Karena itu topik webinar hari ini yaitu Advanced Automatic Green Technically Powered Carbon Neutral menjadi sangat relevan untuk membahas pengurangan emisi pada kendaraan bermotor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan diharapkan webinar ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai hal-hal yang bisa dicapai dalam pengurangan emisi di kendaraan bermotor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jarman. Sekarang akan saya perkenalkan narasumber kita, sambil tolong ditayangkan. Tokoh kita dari siang sampai sore hari ini bernama Edward Otto Kanter, lahir di Manado dan mulai masuk ke industri mobil Toyota Motor Manufacture Indonesia tahun 89. Menempuh pendidikan dan lulus sarjana teknik insinyur dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Juga tahun 2002 pernah mengikuti program manajemen dari Astra. Kemudian Astra Executive Course. Lalu tahun 2009 Leadership Development Program di Jepang oleh Toyota Institute. Tahun 2013 mengikuti Executive Development Program di Jepang juga. Dan pengalaman menjabat tahun 2021 sampai sekarang menjadi Senior Executive Advisor. Sebelumnya menjadi Chairman of Association of Priority Line Companies. Juga anggota APindo dari tahun 2011 sampai 2014. Sebelum menjadi advisor, penasehat, beliau menjabat sebagai direktur di Toyota Motor Manufacture. Sebelumnya lagi menjabat Vice President, Chief of Legal Office, Director of Vehicle and Engine Plan, Deputy Plan General Manager, Senior General Manager Plan, General Manager Plan, Plan Production Manager. Pendek kata menempuh karir memang dari bawah. Itulah gambaran singkat tentang narasumber kita, Edward Otto Kanter. Selamat siang Pak Edward. Selamat siang Bapak, Ibu semua. Terima kasih. Mantap. Jadi kami juga akan memberi kesempatan tanya jawab kepada partisipan semua yang hadir di sesi ketiga, bagian ketiga. Bagian kedua, diskusi, tanya jawab narasumber dengan para panelis yang sudah hadir. Saya lihat Pak Amin Raharjo, dosen UI, kemudian Pak Sumaryadi Sobarna,
dan belum hadir. Saya lihat bila sudah hadir akan saya panggil. Itulah gambaran umum panelis, jadwal acara, dan sekarang kita akan masuk ke sesi pertama yang akan dipandu oleh Devira Eka Putra. Silakan, Devira. Ya, terima kasih Bang Adi. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, acara kita hari ini dibagi 3 sesi. Sesi pertama adalah presentasi dari Pak Edward Otto Kanter. Silakan dimulai, Pak. Ya, baik, terima kasih Bang Devira ya. Selamat siang Bapak Ibu semua, atau mungkin lebih akrab ya saya panggil Abang dan Adik ya. Mungkin ya saya angkatan 81 tadi nggak disebut di FTUI Elektro ya. Baik, terima kasih untuk hari ini di mana saya boleh men-share apa yang kita ketahui maupun strategi mau apa daripada perusahaan tempat saya berkarya selama lebih dari 30 tahun ya, 34 tahun lebih sebagai karyawan, dan sampai sekarang pun masih diminta untuk membantu menjadi executive advisor jadi supporting daripada direksi daripada PT Toyota Manufacturing Indonesia. Ya, tidak langsung aja izinkan saya untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Silakan halaman 1. Ya, oke. Pertama-tama ini ada beberapa bagian materi. Yang pertama ya tidak dikenal, tidak jadi saya mengenal, tetapi ada yang belum, abang ada yang belum mengenal. Jadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah VLOEM dan ini bagian daripada grup kepemilikannya di bawah Toyota Motor Manufacturing Corporation. Dan kita melibatkan 850 company dari tier 1 sampai tier 3 yang direct ya. Jadi kalau yang indirect seperti orang butuh makan, catering, butuh apa dan lain-lain, itu kita tidak hitung, tapi direct kepada produksi. Dan karyawan involving dari karyawan langsung itu memang di atas 100.000. Ini seperti dilihat grup kami ini mempunyai grup ya tier 1 ini yang digambar sebelah kiri, Denso, Taiho, Bosoku itu adalah tier 1 kita. Kemudian kami sendiri memproduksi sekarang ini ya 7 jenis mobil dan 2 jenis mesin, dan juga komponen bisnis. Dan bisnis kami adalah bisnis domestik 50% secara revenue, 50% itu ekspor ya. Domestik distributor ya ada TAM itu Astra Motor, yang kemudian di dealernya ada Auto 2000, Nasmoko di daerah, Hasrat, Haji Kala Group juga masuk dalam mata rantai supply chain kami. Dan kita juga mengimport ya untuk komponen-komponen kecil. Ya, ini bicara lokal konten ya, tapi lokal konten kami ini 80% sampai 90%. Jadi tinggal 10-20% daripada komponen yang diimport dari luar, sisanya diproduksi di kita. Tentunya eksternal party kita, government maupun asosiasi ya, dan institut, dan tentunya kita juga bekerja sama dengan akademisi university, nanti akan dijelaskan lebih detail beberapa bagian dalam value chain kita ya. Demikian. Kemudian lebih jauh lagi sedikit tadi yang sudah saya sampaikan. Ini susunannya jadi involving sebenarnya ya kalau sampai sales dan lain-lain itu 1.400 company
yang di-manage bersama-sama sebagai value chain, kemudian employee 345, dan yang involvement termasuk sales apa segala macam 1,5. Kita meng-employ kontribusi lebih kurang 1,5 juta labor force, tenaga kerja. Next. Ya, demikian perkenalan daripada company. Singkat saja, kemudian saya masuk isu kedua mengenai global warming maupun emisi. Ya, pertama mengenai global warming, ya kita udah tahu kesadaran global warming itu semenjak era industrialisasi ya, kita termasuk yang bertanggung jawab ya, engineer-engineer, sehingga kita tahu bahwa di akhir-akhir ini bahkan katakanlah dalam beberapa hari terakhir ada taufan di Florida itu juga kan yang mencapai peaknya itu ada pengaruh-pengaruh daripada global warming. Di samping beberapa negara lain pun juga di seluruh belahan dunia mengalami masalah yang sama. Ini karena isu daripada global warming. Next. Temperatur yang naik ini kita bisa lihat di sini ya, drought ya, ada yang mengering jadi kering, kemudian yang banjir juga naik gitu. Karena terbukti ya, kita mulai mengenal dari tahun 2000 ke atas lah kita baru belajar di sini ya, sebagai industri juga kesadarannya. Tapi yang kalau kita sebagai mengamati sebagai masyarakat, kita lihat memang drought, flood ya, kemudian tingkat panas ya, bumi makin panas itu memang naik ya, itu real. Bukan dulu kan kita pikir oke lah ini akademisi atau ilmuwan tahun 2000 ya, tahun 2000 baru. Tapi kalau kita lihat ya, di masa-masa sekarang ini lebih dekat memang real ya, segala global warming itu menyebabkan drought, flood, maupun extreme heat itu terjadi di seluruh belahan dunia. Ya, next. Saya kutip sedikit dari Al Gore ya, kesadaran waktu lebih dari 25 tahun lalu. Video singkat, silakan videonya. Sorry, oper video dulu. Sebagian besar mungkin udah pernah nonton, tapi mungkin yang muda-muda adik-adik mungkin banyak yang, nah ini filmnya di bawah tahun 2000-an ya, kalau nggak salah ya. Semenjak ex-wakil presiden Amerika, Al Gore itu dia sudah tidak menjabat, dia menjadi aktivis daripada lingkungan. Dan ada filmnya, Inconvenient Truth. Bisa di-browse di YouTube. Kok belum di-play? 10 hottest years ever measured. They've all occurred in the last 14 years. The hottest of all was 2005. Scientific consensus is that we are causing global warming. Al Gore, I used to be the next president of the United States. Baru suara aja tuh. Video belum muncul. Nggak ada suara? Coba pause dulu. Suara yang ada tapi gambar belum muncul videonya. Oh, gambar belum muncul, Pak. Gambar belum muncul, Pak. Kenapa ya? Pak, diulang ya. Apa network atau apa? Sekarang bagaimana, Bapak? Ulang lagi. Gambar udah ada, masih kita pause. Ulang. Tuan pendek kok cuma 2 menit. Coba, play. Bagaimana Pak sekarang masuk? Sekarang baru ada, Bang Oce. Udah ada belum? Sudah. Ada. Oke. Tinggal full screen aja. Full screen ya. If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. Scientific consensus is that we are causing global warming.
I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? From Paramount Classics comes a film that has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake. Ya, demikian video singkat ya. Saya ini udah menonton berkali-kali sebenarnya dari dulu. Ya, perasaannya sih sampai di akhir-akhir ini secara pribadi juga balik ya ke slide. Baru melihat memang ya, even Jakarta kitanya kan tambah panas di temperaturnya. Jadi benar terjadi itu ya, global warming ke seluruh dunia. Tidak hanya negara maju, tetapi bahkan negara-negara yang dibilang green juga kita juga udah mulai terkena. Karena itu memang seluruh dunia Earth Summit ya, itu mencanangkan program untuk bagaimana menurunkan emisi dan global warming efek rumah kaca itu ya. Balik ke slide ya, coba. Maaf ini. Kenapa? Skip ya. Filenya beda kan? Belum. Masih judul video. Slide berikut. Enggak, soalnya tadi antara PDF sama bukan. Kita pindah. Iya. Sorry. Ini soalnya ada dua file, satu PDF, satu bukan. Nggak bisa jalan soalnya filmnya kalau di PDF. Baik. Ya ini hilangnya. Ini perlu, kenapa saya putar itu mengenai global warming lebih dahulu. Sementara ada di isu kita kan ISPA ya. Jadi harus pengertiannya harus kita samakan dahulu. Vehicle emission itu mengeluarkan dua ya, CO2 emission and pollutant, COHC, NOx, PM, COHC, NOx. Ini mata rantainya kimia dan 97 kalau di otomotif yang ICE ya, yang combustion ya 97% itu adalah CO2. Sedangkan 3% ini yang apa? Yang larinya ke masyarakat ya, ke manusia, sorry. 97% global warming. 2-3% itu ke human health. Itu yang kita rasakan di Jakarta, Jabodetabek lah akhir-akhir ini. Ini yang sebenarnya diatur untuk yang ke manusia udah jauh lebih dahulu diatur oleh regulasi daripada global otomotif seperti misalnya apa itu Euro, mulai dari Euro 2, Euro 3, Euro 4 sampai Euro 6 sekarang. Ini sebenarnya yang mengcounter yang ISPA ini ya, ujung-ujungnya PM terutama kalau ISPA ya, PM, COHC dan NOx. Sementara kalau untuk global warming itu nanti akan kita lihat lebih dalam CO2 emission itu seperti apa sih situasi baik di Indonesia maupun kontribusi otomotif sehingga diperlukan menurunkan untuk
efek rumah kaca ini dan yang akan menimbulkan climate change. Next. Ya, ini lebih lanjut keterangan mengenai yang 3% tadi itu bicara 3%, tetapi efeknya besar ya. Tadi saya sudah sampaikan tadi ada saluran pernafasan langsung ya. Bahkan ada sampai ke stroke, asma, bronkitis, segala macam penyakit lah yang dari eksternal. Yang sekarang ini kita negara-negara yang mengalami kemajuan industri mendapatkan seperti ini. Dan ini memang kontribusi dari otomotif sangat luar biasa. Ya. Sehingga kita mengontrol melalui kontrol standar Euro sebenarnya. Kita sekarang udah masuk di Euro 4 ya. Untuk emissionnya dari otomotif kita, regulasinya. Next. Sedikit memperkenalkan Toyota Global. Kami adalah produsen ya, bisnis global, komitmen untuk itu sehingga di 2000 kita ada milestone 2035, kemudian karbon netral itu kita harapkan 2050. Situasi sekarang. Artinya tidak hanya produk aja yang diturunkan, tetapi sampai pada proses ya, jadi mesin-mesin pabrik maupun dan yang lainnya, termasuk juga logistik kita. Ya, next. Komitmen ini tidak hanya ditulis sebagai satu komitmen, tetapi sudah kita start sebenarnya jauh-jauh hari ya, dari tahun 70 dan di akhir 90 ini seiring dengan lebih yang tadi ya, global warming itu lebih kencang lagi sehingga teknologi itu kita tingkatkan ya. Kalau tadi saya katakan dari tahun 70 sebenarnya kita membuat BEV itu dari jauh sebelumnya, dulu kita udah pernah buat mobil BEV, tetapi memang environment dalam pengertian infrastruktur dan lain-lain kan belum mensupport ya, charger atau apa, tetapi sebagai model konsep maupun sampai konsep lah ya, sampai proto sudah kita buat dan memang tetapi kita tidak teruskan. Sebenarnya kalau untuk baterai ya, contohnya itu tadi tahun 60-an udah 70, kemudian juga Tesla itu kan nggak ditulis di sini. Kita justru Tesla itu pertama kali bekerja sama dengan Toyota itu di awal 90 untuk mengembangkan, selama 10 tahun kita bekerja sama sebelum Tesla memisahkan diri mengenai baterai ya, mobil baterai. Tapi kita sendiri lebih ke konsentrasi tahun 97 Prius ya, hybrid ya. Hybrid itu nanti bagaimana ukuran emisinya nanti akan saya jelaskan, tapi hybrid kemudian sesudah hybrid plug-in hybrid ya. Kemudian yang terakhir FECV ya, SCEV ya, H2 hidrogen, yaitu produk Mirai. Jadi produk-produk kita juga mengikuti tuntutan daripada apa yang kita canangkan sebagai Toyota Environmental Challenge. Lepas daripada ICE yang kita buat pun ya, karena kami memang yang terbesar di dunia itu, ICE-nya pun juga emisinya juga semakin lama semakin membaik, tetapi tetap ICE. Jadi inilah yang kami katakan sebagai multi pathway. Jadi tidak ada satu jawaban satu solusi yang untuk hal ini, tetapi untuk produk itu, karena kami juga melakukan bisnis tentunya, customer pertama yang harus didahulukan, maka strategi yang dilakukan adalah strategi multi pathway menuju karbon netral. Sehingga produk kita bermacam-macam memang, dari teknologi maupun dari emission yang makin lama makin ditingkatkan. Kemudian juga tingkat
mesinnya sendiri kan dari mesin yang kecil yang 1.000 sampai 4.000, tetapi itu juga emisinya juga terus diturunkan yang ICE. Di luar daripada hybrid, plug-in hybrid, kemudian FEC. Next ya. Ya, ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa komitmen kami yang terakhir ya oleh pimpinan dari global company, Mr. Toyoda, sesudah COP 26, ya, kita komit untuk memproduksi per tahun ya, global sales itu 3,5 juta EV tiap tahun. Kita kemarin itu kan hampir mendekati 10 juta setahun ya, berarti 30% lah lebih kurang. Itu produksi kita bentuknya BEV. Ini adalah komitmen di luar dari hybrid, plug-in hybrid maupun ICE. Terus next, ya seiring dengan tadi ya, maka model-model yang kita kembangkan hybrid udah 48 model, plug-in baru 5, BEV kita sudah kembangkan 8, ya fuel cell 2. Ya. 2 jenis model ya. Next. Ya ini informasi aja, jadi kita meloncat ke regional ya, contohnya bahwa penjualan daripada BEV maupun hybrid terus meningkat menggantikan ICE yang grafik batang warna abu-abu dibandingkan yang warna hijau ya. Ini di case di tetangga-tetangga kita dan kita juga. Jadi memang Thailand yang lebih maju ya, sudah 82.000 yang XEV. Dan juga India. Ya. Others ini mungkin Filipina, Malaysia dan lain-lain. Indonesia sendiri XEV sudah 27.000. Ya, next. Ini menjadi satu pertanyaan yang mana sebenarnya teknologi yang paling ya lepas dari multi pathway ya kan, tetapi pasti ada produk unggulannya. Tapi sebelumnya kenapa kita juga mengenal multi pathway ini, parameter-parameter ada konsep ya, understanding daripada kita mengambil istilah well to well. Jadi dari pembangkitan ataupun rig itu ya, pengeboran sampai kepada roda. Yang situasi sekarang yang terjadi. Next. Ya. Ini karbon netral di otomotif ini tentunya sangat berhubungan langsung ya. Ini dengan kagater kita, urusan kita tenaga listrik, energy dan power generation mix. Bapak Ibu lihat, ini bukan saya ngarang angkanya, tetapi sampai situasi sekarang memang untuk memproduksi ICE itu kita dilepas daripada ISPA tadi ya, yang 3%, tapi ini bicara global warmingnya aja. Ya, CO2 itu untuk oil refining masih lebih rendah untuk memproduksi 1 liter situasi yang sekarang ya. Di Indonesia tentunya 298 gram CO2 dia mengeluarkan untuk 1 liter dibandingkan power generation. Ini hasil studi yang kami dapatkan memang dari International Finance Institute maupun ini dapat dari kementerian ya, SDM, dibandingkan untuk baterai ya. Karena ya kita harus sadar bahwa situasi di Indonesia power generation kita masih mengeluarkan emisi yang begitu besar. Sementara kalau oil refining itu ya lebih efisien lah, masih situasi yang sekarang. Tapi tentunya even situasi yang seperti ini, angka ini kan tetap harus kita turunkan ya. Bagaimana CO2 itu terus diturunkan, tidak hanya menerima mentang-mentang ICE itu udah lebih rendah, jadi kita terus bertahan gitu. Next. Ya, ini contoh energy mix daripada well to well untuk 2 negara ya, Thailand dan Cina ya, yang menggantungkan diri pada sampai saat ini sekarang ini coal.
Mungkin Cina pelan-pelan mulai dengan PV dan lain sebagainya untuk pembangkitan listrik. Tapi yang situasi sampai data yang terakhir ini saya coba sajikan tidak terlalu signifikan ya. Will to tank ya, tank to will ya. Kita bandingkan Thailand maupun Cina relatif hampir sama. BEV angkanya bisa dilihat ya, dibandingkan dengan ICE, hybrid maupun PHEV dan BEV. Ya, next. Ya, sesuai dengan electric generation energy mix, baik batu bara dan fossil fuel itu bisa di-reduce combine dengan CCS. Dan ini adalah target dari based on RUPTL. Bapak Ibu semua pasti kenal ya, Abang Ade ya. Ini sebagian kajian dari Bapak Ibu semua ini. Ya, cuman diambil oleh datanya diambil dari RUPTL maupun analisis dari Deloitte. Dari New Renewable Energy yang dicanangkan dari situasi 2023 ya, 2021 12%, 2023 sudah naik 13,6. Di 2030 kita mau masuk kepada 24%. Sampai ke 2060 yang 94% masih cita-cita, masih jauh. Terus next. Untuk testing daripada komparasi antara vehicle yang ICE, SEV dan PHEV ya, kebetulan ini produk yang kita memang sudah pasarkan lebih dahulu ini sebelum kita udah mulai masuk juga kepada baterai. Kita bekerja sama dengan 6 akademisi universitas ya untuk berapa bulan ini, hampir 1 tahun nih saya ingat nih proyeknya nih. Mobilnya dipakai ya kan untuk dimonitor ya selama berapa ribu kilo barangkali ya pemakaian. Dan kita coba ukur hasilnya. Coba next. Ya. Jadi untuk penurunan consumption yang otomatis akan berhubungan dengan CO2 ya dari hasil kajian yang tadi itu hybrid setengah, PHEV turun tinggal sepertiga ya, 74% bisa turun. Tentunya kalau 100 baterai tentunya akan menuju ke 0 ya. Tapi cukup signifikan lah modal produk kena. Perlu Bapak ingat semua bahwa baik hybrid maupun plug-in hybrid itu dual ya, jadi tetap fossil fuel dan engine ya. Combine cycle dia bekerja. Tapi cukup efektif ya menurunkan secara stepping emisi ya. Ini bicara CO2 untuk mengurangi emisi yang keluar. Next. Ya, data dari ini barangkali grafik dari headquarter kami ya. Dari program planning new renewable energy tadi ya, NRN itu disimulasi. Tapi dengan aktual situasi pembangkit listrik kita yang sekarang ini tahun 2020 dan planning RUN yang tadi yang sampai mencapai berapa 23% ya 2030 maupun 70% hampir ya di 2060 simulasi. Memang pada akhirnya tentu BEV akan yang terbaik. Tapi kalau situasi sekarang Bapak Ibu bisa lihat bahwa ya plug-in masih agak mahal. Memang secara kalau customer pasti ngomelnya mahal ya. Karena baterainya lebih besar di 20 kWh kira-kira. Tapi hybrid itu situasi sekarang sampai 2035 itu sangat-sangat untuk secara emisi. Sedangkan price pun udah makin lama terjangkau kalau bicara ke customer itu masih lebih kompetitif. Kita lihat titik singgungnya di 2035. Sebelum tentunya teknologi baterai
PHEV maupun baterai akan lebih baik ya. Ini semua cakupan bukan produk mobil kita aja, tetapi mulai dari well to well. Jadi mulai dari pembangkitan kita, situasi yang sekarang, pembangkitan listrik kita yang juga memakai coal ya, banyak masih memakai coal. Ya, next. Ya, ini grafik ini karena kita dalam melakukan bisnis tentunya bikin produk ya itu ya, kita harus kenali pertama ya customer-nya ya, pemakainya. Kita sendiri termasuk abang adik sini ya tentunya ada pemakai ya. Buyer affordability, ada entry, ada low buyer, medium, high premium. Sehingga memperkenalkan daripada produk kita juga stepping yang tadi yang kami katakan multi pathway, kita juga ICE ya sudah lokal konten 80-90%, ya PHEV kita hybrid kita udah mulai localize ya kan, Kijang kita udah ganti dengan hybrid sekarang, tentu akan disertai sampai 2030 beberapa model lain ya, dan harus Bapak Ibu ingat juga ini investasi yang cukup besar ya perubahannya, dan kita tidak hanya mengandalkan pasar domestik ya, yang situasi sekarang memang masih naik turun, tapi seperti kami katakan 50% adalah juga untuk hanya domestik 50% dan 50% kita ekspor untuk produk kita. Itu yang akan membalas juga, dan dari segi devisa tentunya kontribusi kita juga cukup baik ya. Next. Ya, sebenarnya istilah multi pathway yang kami sebut itu mirip-mirip sih sebenarnya dengan apa yang ketenaga listrikan ya dari Gatrik. Apa yang saya pernah dulu kuliah juga belajar, kita ada dulu sih solar belum belajar saya ya, belum ada, belum rame. Wind sudah, hydro, PLTA tentunya, PLTU ya kan. Nah, ada banyak hal ya, ada e-fuel dan biofuel ya, itu sekarang juga udah mulai menjadi favorit karena waste daripada kita negara yang punya lahan yang cukup besar, dana yang subur ya kan, sehingga banyak sekali ya sawit apa segala macam yang selama ini kita anggap waste, itu selulus apa, kita bisa create menjadi biofuel maupun e-fuel, dan kita Toyota sendiri masuk di sini, bisa dilihat dari produknya beberapa masuk dalam aktivitas untuk pengembangan biofuel ya maupun e-fuel. Ya, next. Ya, kita akan lihat lagi video yang kedua, silakan. Video yang kedua. Maaf ini agak sedikit delay karena dua file. Pelan-pelan dulu videonya ya biar nggak gitu. Ya udah, klik aja. Oh ya, oke. We all have a responsibility to safeguard our future. Toyota believes in a holistic approach to carbon neutrality. From sourcing to disposing materials, from manufacturing to ownership. We believe people come first in a world where each country's needs are unique in culture and infrastructure, where vehicles can be a lifeline and each customer faces different challenges. Mobility for all is our goal, and our multi-pathway approach ensures no one is left behind. With hybrid electric, battery electric, and fuel cell electric vehicles, our portfolio offers a range of solutions that fit customer lifestyles, helping make carbon neutrality possible for more. But we're not stopping there. Carbon is the real enemy.
So we're harnessing technology to make clean running, ever better cars through motorsports, pitting our hydrogen-powered cars against the world's toughest conditions. What wins on the track and mud-clogged roads makes greener cars for all. Away from the roads, we're achieving 100% CO2-free emissions at our plants in India and planting millions of trees and mangroves across Asia, with more to come. The future is unknown, but we can all take action right now, staying united to make carbon neutrality a reality. There is no limit to our dreams, what we can achieve, and what we can become together towards zero emission. Ya, sekedar perkenalan kita, saya ingin menyinggung sedikit mengenai hidrogen ya, teknologi hidrogen diminta oleh dari teman-teman Kagatrik ini, LSK, untuk coba hidrogen seperti apa sih? Ya, masuk. Karena itu pengantar adalah video tadi dan akan dilanjutkan dengan slide sedikit. Next. Ya. Ya. Itu hidrogen yang paling bawah, ya ada gambar sedan memang yang Mirai 1, Mirai 2 udah kita produksi ya, dijual terbatas ya, diproduksi tapi masih terbatas. Sementara kalau untuk truk-truknya sudah cukup banyak. Tapi memang banyak ada di Jepang maupun di atas lah, Korea atau dan lainnya. Dan ini yang penting di sini, kajian dari kami sebagai bisnis juga ya. Hidrogen, meskipun yang produk kami yang kita mass pro ini bukan mass pro ya, production terbatas ya gitu, itu jenisnya passenger, tapi kesulitan daripada infrastruktur ya untuk pengisian daripada hidrogen membuat rekomendasi memang lebih baik karena juga kapasitas dia 800 km lebih, bahkan di mungkin merek lain ada yang bilang sampai 2000 kilo gitu ya, satu tangkinya itu, sehingga memang dan posisi daripada dispensernya ya, stasiun pengisinya yang cukup sulit, regulasinya banyak ya, tidak boleh dekat hunian atau apa karena pressure sangat-sangat tinggi, sehingga lebih direkomendasi memang untuk point to point logistik ya. Jadi ride sharing itu sangat lebih cocok lah ya. Jadi next. Kalau plug-in hybrid ini next generation daripada eco-friendly sebenarnya ya. Jadi sementara hybrid kita sendiri terus di grade up sehingga efisiensi makin baik, seiring dengan itu plug-in hybrid juga menjadi satu solusi yang sangat baik karena tetap masih mengandalkan dua ya, engine dan baterai. Tetapi akan tergantung kalau moda transportasi di dalam kota dia akan lebih kerja untuk baterai. Ya, moda luar kota di mana dispenser, stasiun pengisian itu sangat sulit untuk menginjek baterai, maka itulah dipakai fuel cell fosil ya, pakai bensin lebih sambil pakai bensin, tapi ya karena teknologi kita juga generator motor sehingga beberapa situasi pada waktu driving juga akan mencharge baterai. Jadi tidak full ya. Nah, jadi itulah yang kami katakan efisiensinya terus ditingkatkan seiring dengan nature daripada driving ability daripada customer. Nah, next. Ya, ini perbedaannya. FC teknologi, FCV ya, fuel cell, ada fuel stack-nya, dan ada hidrogen tank-nya. Next. Ya, ini ada Mirai. Kira-kira sistem kerjanya daripada fuel cell Mirai ya seperti ini. Fuel baterai memang tetap larinya ke baterai, tapi pada saat baterai itu butuh torsi, butuh power yang lebih tinggi, tentunya mobil butuh itu, maka baterainya akan drop
fuel stack-nya yang akan bekerja untuk menstabilkan daripada output tegangan dan ampere daripada yang berubah-ubah daripada ampere yang berubah-ubah dari baterai dengan tegangan yang tetap. Kira-kira begitu sebenarnya teknologinya untuk hidrogen. Saya kira udah ya, habis ya. Materi saya ada lagi, ada apa? Ada video lagi terakhir ya. Ada video terakhir. Silakan dinikmati. Ini yang produksi hidrogen ya. Ya terus ya. Nah. Lanjut. Nah udah. Keluar deh. Ya. Jadi memang keunggulannya daripada hidrogen tentunya mirip kayak sekarang fosil ya. Jadi di dispenser atau stasiun pengisian ya, 5 menit bisa full tank, dari 0 ke full tank itu 50 menit pun bisa terisi. 4-5 menit lah. Dan ini generasi kita yang terakhir kita udah lebih efisien lagi, power juga naik dan crossing range-nya 850 kilo ya. Nah, next. Ya, ini contohnya aja perbandingan daripada produk. Dan kita harapkan memang sistem production cost-nya itu terus menurun ya. Tentunya seiring dengan upgrade daripada teknologi maupun populasi yang bertambah. Next. Ya, saya kembali sedikit mengenai komparasi antara baterai ya dan fuel cell. Untuk kajian ini kalau bisa dilihat bahwa untuk pemakaian daripada heavy duty ya, truk bisa dilihat irisannya antara yang hijau dan biru, maka fuel cell yang kanan itu lebih dominan, lebih rekomendasinya lebih ke arah itu. Karena beberapa pertimbangan maupun parameter yang di kanan ya, seperti vehicle profile, traveling profile, ya ini customer requirement ini ya, use profile, refueling profile maupun business profile. Kira-kira inilah komparasi between baterai maupun hidrogen. Dua-duanya adalah mendekati 0 ya untuk emisinya ya. Ya ini kembali lagi bahwa perusahaan kami melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian maupun BUMN, termasuk PLN di sini bisa terlihat, baik itu hidrogen ya, maupun di tempat
untuk hidrogen ecosystem development kita sudah membuat beberapa kerjasama maupun XEV Center di XEV Center kita. Mirai, kalau Bapak Ibu pengen lihat Mirai, Mirainya tuh ada di XEV Center di Kerawang ya. Kalau punya waktu bisa berkunjung ke pabrik kami yang di Kerawang. Kita belum produksi, tetapi perkenalan dan ada real daripada mobilnya. Cuman mobilnya ini cut model ya. Ya karena dispensernya memang baru kita coba kembangkan ya. Jadi kalau dispensernya sudah ada, baru unitnya yang bukan kita cut ini, ya, sehingga Bapak Ibu bisa coba test drive, itu bisa dilakukan. Situasi sekarang belum bisa, tapi dalam waktu dekat inilah dispenser ini. Semoga nggak sampai setahun ini dispenser jadi, dalam 6 bulan ya dispenser jadi, sehingga produk Mirai ini yang hidrogen ini bisa di test drive langsung. Karena enggak seperti sekarang ya, fisik betul tetapi kita cut, nggak bisa jalan situasinya. Kira-kira begitu, dan kerjasama ini melibatkan beberapa instansi maupun BUMN. Next, ya untuk sebagai komparasi ya, kita karena Thailand selalu menjadi benchmark kami juga untuk otomotif ya. Maka ini jadi contoh energy solution, apa aktivitas ya. Ini ceritanya sih rebut-rebutan mau jadi manufacturingnya di mana yang lebih dominan untuk situasi di Asia dan Australia. Ya. Dan energy solution, renewable energy products seperti dilihat di Thailand. Nah, ini produk di Thailand maupun energy distribution. Kemudian komparasi dibandingkan dengan mobility solution, mereka melakukan real ya, agak lebih maju memang karena sudah Japan Taxi sudah ada, K-Van juga, FCC, truknya dengan FCEV juga sudah ada. Jadi kita nih sekarang bikin dispenser ya pakai budget daripada bukan government, budget dari kita sendiri. Nanti juga government akan bikin, sehingga kita akan uji coba untuk FCEV ini. Bagusnya memang point to point ya, sehingga enggak kesulitan. Karena kalau dia hampir kehabisan bahan bakar, celaka deh kalau truk. Nah, siapa yang mau dorong ya kan, bisa ditarik ya. Kira-kira itu. Dan kenapa ini diperlukan? Tentunya dengan karakteristik masing-masing negara. Ya, Jakarta misalnya atau Jawa Barat dan Jawa Tengah ini kayaknya bisa sampai Jawa Tengah nih nanti ya, kerjasama dengan instansi, maka diharapkan didapatkan nature daripada data dari negara kita, khususnya di Jawa yang memang cukup intensif ya trafficnya. Ya. Next, ini Thailand lebih maju nih, mereka udah jadi duluan ya. Kita ketinggalan setahun nih kayaknya nih. Yang kita mau kejar bareng itu adalah biogas ya, biofuel maupun e-fuel. Ya. E-fuel ya etanol. Kalau etanol kita produksi udah 10 tahun lalu udah bisa E100. Sementara mobil kita sendiri produksi yang sekarang nggak usah diapa-apain, E20 pun masih oke tanpa melakukan perubahan speknya. Langsung pakai E20. Nah, sekarang lagi digalakan oleh pemerintah untuk E. Kalau B tentunya ya dengan diesel yang udah 35% ya sekarang ya. Kita terlibat langsung terus terang mulai dari B5, 10, 20. Saya sendiri juga ikut terlibat langsung dengan teman-teman dari instansi pemerintah untuk pengembangan B untuk diesel khususnya ya. Saya terlibat sampai B20 kalau nggak salah. Sekarang udah B35, luar biasa. Mau B40 ya. Next. Ya ini contoh-contoh aja. Kita harus sadar bahwa kompetitor kita juga bergerak maju ya. Sehingga kita coba-coba kejar. Saya minta supportingnya lah dari teman-teman semua. Bagaimana, khususnya nih contoh nih biogas. Tadi kan misalnya contoh hidrogen. Hidrogen kalau dari gas alam masih ada untuk prosesnya.
masih ada emissionnya. Tapi kalau dari bio waste, ya, animal mature, food loss juga, ya, itu tentunya betul-betul zero, itu betul-betul green, ya. Green hidrogen, ada green hidrogen yang masih dari gas alam, di-convert, ya, menjadi hidrogen dari metan. Tapi kalau dari waste itu betul-betul nol. Lumayan sih untuk investasinya. Tapi diharapkan teknologinya tambah lama tambah maju untuk ini. Next. Ya, oh ini biodiesel ya, ngambil dari kelapa sawit ya. Sebenarnya produk kami sebenarnya yang udah terlibat langsung mulai dari B5, ini ada gambarnya udah B40 lagi trial ya B40. B35 sekarang ya. B35 ya udah pakai. Dan tentunya kajiannya untuk produk-produk yang baru ya, produk yang lama ada sampai B20 mungkin ada paling filter atau apa ya, tapi kalau mulai B30 mulai agak bahaya memang kalau untuk tipe-tipe mobil yang lama. Tetapi untuk kendaraan-kendaraan yang diproduksi terakhir diharapkan seiring dengan regulasi pemerintah tentunya ya B30, B35 ini DEN ini ya, ketahanan energi ini sangat involve langsung ya bagaimana ketahanan energi kita sehingga tidak hanya mengandalkan devisa juga turun dan ya kelapa sawit kan juga commodity price kan nggak bisa dikontrol, nggak bisa dijaga dengan selalu baik gitu kan, sehingga bisa dikonvert untuk menjadi pemakaian mobilitas kita juga. Ya, next. Oh ini gambar-gambar multi ya. Bioetanol juga ya kita kerjasama dengan mana nih ya? Dengan Pertamina ya untuk bioetanol ya 100. Dari dulu kita udah tawarin ya, baru mulai juga tertarik Pertamina masuk. Karena 10 tahun lalu udah kita tawarkan. Ada sugarcane, nape grass ini saya yang tanam dulu, saya ingat ini. Dulu isunya sih sebenarnya bersaing dengan makanan ya. Makanya kita cari sugarcane ini bukan sugarnya, tetapi apa molasenya yang diambil, yang memang dibuang. Nape grass tentunya rumput makanan ternak, bisa dipotong buat makan ternak, daunnya, batangnya kita ambil. Maupun tanaman-tanaman lain. Karena kita negara-negara agrobisnis yang dimana cukup besar ini potensinya. Next. Ya, ini summary-nya sebenarnya we conduct series activity applied technology. Istilah kami itu memakai flexible fuel vehicle, di mana kemarin di Gias sebenarnya kita udah sampai test drive ya, ada ya. Pakai yang tadi yang saya katakan, kita sudah bisa sebenarnya E85, E100 pun dari Molus kan itu. Tinggal bagaimana kesiapan daripada industri etanol ya kan, pembuatan etanol untuk memproduksi ya, ini bagian daripada alternatif mengurangi import daripada fosil fuel kita. Ya, semoga ini kajiannya terus dilakukan ya. Pokoknya sebenarnya kalau untuk kita ini gasolin ya, untuk yang tipe gasolin. Ini ini ya sampai E20 aja. Itu udah nggak masalah kalau untuk produk kami ya. Saya nggak tahu kalau produk merek lain, tetapi rata-rata produk mobil lain setahu saya kalau di Amerika sendiri E7 ya. Berarti kan produk merek yang lain MPE7 juga udah oke sebenarnya. Ya, E10 lah paling enggak. Kalau kami sendiri sudah masuk sampai E20 bisa langsung. Khusus E100 kita udah produksi sebenarnya udah dari 15 tahun lalu, tapi malah kita ekspor engine-nya ke Brasil. Brasil yang terkenal dulu ini untuk FFC ini ya, karena mereka banyak sekali menggunakan bahan bakar mereka pakai etanol, sehingga mereka minta bahkan sampai E100, engine-nya E100 kita kirim. Nggak tahu dipakainya E100 apa E80 apa E50, tetapi mobilnya sendiri, kendaraannya sudah siap untuk sampai E100. Nah kalau kita sendiri kalau merubah jadi E100 nggak terlalu sulit sebenarnya untuk engine berbahan bakar gasolin yang sekarang ya.
yang kita punya. Nggak terlalu sulit untuk itu kan, beberapa small part, komponennya kita rubah. Next. Ya, ini challenge yang ketiga adalah Plan Zero. Jadi termasuk dari proses. Ya, dari pabrikan bagaimana juga menurunkan emisi. Next, cepat aja kalau ini mah. Ya, next. Ini yang penting adalah coba back dulu ya. Karbon netral yang kita canangkan 2035 itu, maka kami mulai merubah mesin-mesin produksi kita memakai yang renewable energy. Nah, mulai. Jadi PV kita sudah lumayan besar ya, sudah 8,5 megawatt sekarang ya, 8,5 megawatt kita PV. Kogen ya, dulu grey ya, masih grey ya, tapi kogen juga dengan gas udah duluan 8 megawatt. Terus PV sekarang sudah mencapai sampai 8. Masih terus akan di develop terus sehingga tahun 2035 kita punya pencanangan karbon netral kita untuk diproses juga. Tidak hanya produk kita tapi diproses juga. Ya, next. Di luar dari itu juga ini yang sangat-sangat klasikal, tetapi yang kami taruhkan tadi, make people before make product, maka operator kami juga di endorse atau diminta untuk memanfaatkan ya gravity ya, gravitasi untuk handling logistik ya. Teman-teman dari ini sebenarnya kita banyak kerjasama juga dengan jurusan teknik industri dari UI ya. Jadi one touch ya. Jadi tanpa power ini ya. Ada videonya ya, bisa diputar ya. Contohnya yang tanpa power. Sangat-sangat seperti gaming aja, tapi ini kita seperti permainan anak-anak, tapi ini perlu terus untuk diedukasi dari kecil sampai besar. Mana nih? Ini nggak ada videonya. Oh, nggak ada ya. Sorry. Ya. Intinya adalah dengan bandul gravitasi ya, konversi daripada mechanical itu, sehingga transportasi daripada supply daripada part. Di kami juga supply part itu diharapkan yang sampai ke operator itu dengan teknik gravitasi, jadi free energy. Ya. Hal-hal seperti ini kita lakukan untuk karbon netral. Next. Ya, ini mungkin Bang Wing nih tahu persis, ini membantu kami ya. Bang Jarman juga tahu persis nih. Kogen kita 8 megawatt itu dulu ya. 8 tahun lalu ya. Sekarang kita mainnya ke PV ya. Sudah kita install. Udah penuh kita punya atap ya. Atap kami sudah penuh ya, udah dengan PV semua. 8,5 megawatt juga ya. Next. Ya, ini ada istilah kita juga untuk pengembangan education, strategic partnership, dan people development yang diistilahkan menjadi triple helix dari bisnis, akademis, dan government itu saling bersama bekerja sama sehingga didapatkanlah output ya, khususnya untuk bagaimana kita membuat produk yang lebih ramah lingkungan. Sebenarnya itu jadi target kita. Dan sekali lagi moto kami adalah make people before make product ya. Jadi human resource itu menjadi basic banget untuk melakukan hal-hal menurunkan emisi. Saya kira itu saja. Slide saya agak panjang ini, 1 jam 10 menit. Minta maaf. Demikian, dan saya lebih suka untuk adanya question answer. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Edward. Sangat menarik sekali, Pak. Volumenya kecilin, matiin dulu. Mic, ya, terima kasih Pak Edward. Ya. Menarik sekali, Pak. Itu ya, audio jadi berarti bukan cuma produknya tuh, Bang.
prosesnya juga ikut Pak ya, ikut green teknologi juga gitu Pak ya. Ya baik, kita udah selesai sesi pertama, kita akan break 5 menit untuk sesi kedua. Jadi kita akan mulai jam 15.15 nanti Pak ya, Pak Edward ya.